Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Fajria dari STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 0106240117. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam pendidikan anak usia dini. Di pendidikan anak usia dini, asesmen memiliki tujuan dan cara pelaksanaan yang berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis asesmen, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan asesmen itu sendiri. Secara sederhana, asesmen adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan belajar anak. Informasi tersebut nanti digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak, sekaligus membantu guru menentukan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Jadi, asesmen bukan hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Justru asesmen itu dilakukan selama anak dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang membedakan asesmen di pendidikan anak usia dini dengan asesmen lainnya itu, kalau asesmen di jenjang dasar atau SMA, kita sering mengenal seperti ulangan, ujian, terus tes, kayak nilai sebagai hasil belajar. Sedangkan di pendidikan anak usia dini, guru tidak berfokus pada nilai, tetapi lebih melihat proses perkembangan setiap anaknya. Nah, hal ini karena setiap anak itu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih cepat berbicara, terus ada yang lebih cepat bersosialisasinya, ada juga yang lebih cepat berkembang kemampuan motoriknya. Nah, oleh karena itu, guru tidak membandingkan kemampuan antar anak, melainkan melihat perkembangan masing-masing sesuai dengan tahap usianya. Nah, contohnya itu seperti yang terlihat di foto ini ya teman-teman. Jadi anak-anak itu sedang bermain seperti biasa. Walaupun terlihatnya hanya bermain, sebenarnya guru sedang mengamati banyak hal, seperti cara anak berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan temannya, hingga menyelesaikan sesuatu kegiatan. Dari aktivitas inilah, guru itu memperoleh informasi mengenai perkembangan anak itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 asesmen yang sering digunakan di pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada asesmen observasi. Yang kedua itu ada asesmen catatan anekdot. Dan yang ketiga itu ada asesmen portofolio. Saya sekarang akan menjelaskan asesmen observasi. Nah, observasi itu salah satu bentuk asesmen yang sering digunakan di pendidikan anak usia dini. Observasi itu merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas anak itu sendiri selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui observasi, guru itu dapat melihat bagaimana anak mengikuti kegiatan, berinteraksi dengan temannya, terus menyelesaikan tugas, maupun menunjukkan kemampuan pada berbagai aspek perkembangan. Nah, tujuan dari asesmen observasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan si anak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, dengan kita melihat langsung anak itu, guru dapat mengetahui kemampuan yang sudah berkembang maupun yang masih perlu diberikan simulasi. Misalnya, ketika anak bermain balok bersama teman-temannya, guru itu tidak hanya melihat hasil bangunannya saja. Jadi, gurunya tidak hanya melihat hasil bangunan yang anak tadi susun. Jadi guru itu memperhatikan apakah anak itu mampu bekerja sama dengan temannya, terus berbagi baloknya dengan temannya, terus mengikuti aturan permainannya bagaimana tidak, dan tetap berusaha ketika bangunannya roboh, dia tetap berusaha gitu. Nah, seperti yang terlihat pada foto ini, guru itu sedang mengamati kegiatan anak saat bermain. Jadi pengamatannya dilakukan tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas anak yang sedang menyusun balok-balok itu sendiri. Jadi perilakunya itu muncul benar-benar alami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asesmen catatan anekdot. Catatan anekdot itu catatan singkat mengenai perilaku atau peristiwa penting yang ditunjukkan anak. Nah, tidak semua kegiatan dicatat, tetapi hanya kegiatan yang dianggap menunjukkan perkembangan tertentu. Nah, tujuan catatan anekdot ini untuk mendokumentasikan perilaku yang muncul pada anak, sehingga guru memiliki bukti perkembangan yang nyata. Nah, contohnya itu seperti misalkan ketika ada seseorang anak yang dia tanpa diminta menolong temannya
mengambil pensil yang jatuh atau meminjamkan pensil atau penghapus mainannya kepada teman yang lain. Nah, perilaku tersebut kan menunjukkan sikap empati dan kemampuan bersosialisasi, sehingga layak dicatat oleh guru, lalu bisa dijadikan catatan anekdot itu sendiri. Nah, selanjutnya asesmen terakhir yang saya akan jelaskan itu ada asesmen portofolio. Nah, asesmen portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya anak yang disusun secara sistematis dalam jangka waktu tertentu. Melalui portofolio itu, guru juga dapat melihat perkembangan kemampuan anak dari waktu ke waktu. Nah, jadi tujuan dari asesmen portofolio ini untuk mengetahui perkembangan anak berdasarkan hasil karya mereka yang telah mereka buat. Nah, jadi selain itu, portofolio juga dapat menjadi bahan komunikasi antara guru dan orang tua mengenai perkembangan belajar anaknya. Misalkan, guru menyimpan hasil gambar anak setiap bulannya. Nah, dari kumpul gambar tersebut akan terlihat bahwa kemampuan menggambar, mewarnai, dan koordinasi motorik halus anak semakin berkembang. Jadi ada buktinya di asesmen portofolio ini. Jadi kesimpulannya itu, dari penjelasan yang tadi dari awal sampai akhir, kita bisa memahami bahwa asesmen pendidikan anak usia dini itu bukan untuk mencari nilai atau menentukan siapa yang paling pintar. Jadi asesmen itu dilakukan untuk memahami proses tumbuh kembang anak agar guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, melalui observasi, catatan anekdot, dan portofolio, guru dapat memperoleh gambaran perkembangan anak secara lebih utuh dan secara lebih nyata. Dengan begitu, jadi setiap anak dapat memperoleh stimulasi yang dapat sesuai dengan potensinya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.